Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari, nomor presensi 26, NIM 195211102. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian persediaan. Di sini sudah tertera dari data biaya produk PT Murni yang jumlah unit persediaan awalnya masih kosong, jumlah unit produksi sebesar 10.000, jumlah unit dijual yang dimana harga jual per unitnya yaitu 300 per unit, kemudian sudah mulai terjual 8.000. Di sini kemudian ada biaya variabel per unit yang dimana ada biaya bahan baku 50, biaya tenaga kerja langsung 100, BOP variabel 50, kemudian ada biaya tetap yang terdiri dari BOP tetap per unit yang diproduksi ada 25, kemudian juga ada biaya pemasaran dan administrasi tetap. Baik, di sini kita akan mulai mencari tentang penilaian persediaan. Kita mulai yang dimana perhitungan biaya per unit persediaan untuk kedua metode. Di sini biaya bahan baku dari penentuan biaya variabel dan juga penentuan biaya penuh didapatkan oleh, semisal yang pertama 50 ini diperoleh dari tabel biaya bahan baku yang 50 ini. Kemudian berlanjut ke biaya tenaga kerja langsung ini. Nah, ini 100 didapat dari biaya tenaga kerja langsung yang berada di tabel ini, dan juga seterusnya BOP variabel tetap 50 didapatkan dari sini. Kemudian ada penentuan biaya penuh. Di sini masih sama. Biaya bahan baku diperoleh dari tabel kolom di sini, biaya tenaga kerja langsung 100 diperoleh dari sini, BOP variabel 50 diperoleh dari sini. Kemudian berlanjut ke BOP tetap yang diperoleh dari 25. 25 ini merupakan BOP tetap per unit yang diproduksi. Kemudian penentuan biaya variabel. Biaya per unit ini ditotal semua. Dan hasil yang diperoleh adalah sebesar 200. Kemudian yang penentuan biaya penuh. Ini kita total semua diperoleh 225. Baik, berlanjut ke tidak ada persediaan awal pada PT Murni, maka jumlah persediaan akhir adalah jumlah unit produksi. Jumlah unit produksi ini 10.000 ini diperoleh dari unit persediaan awal di tahun 2018-2019 masih kosong atau tidak ada. Kemudian 2020 ada sebesar 50.000. Kemudian ada unit produksi pada tahun 2018 ada 150, 2019 ada 150, dan juga 2020 ada 150. Kemudian beralih ke unit penjualan di tahun 2018 150, 2019 100, dan 2020 sebesar 200.000. Unit persediaan akhir di tahun 2018 kosong, 2019 sebesar 50.000, dan di tahun 2020 kosong. Kemudian kita berlanjut ke laporan laba rugi metode penentuan biaya variabel. Di sini kita mulai dengan penjualan. Penjualan di sini kita dapat hasilnya sebesar 1.500.000. 1.500.000 ini diperoleh dari harga jual per unit yaitu 10 dikalikan dengan unit produksi yaitu 150. Jadi diperoleh hasil sebesar 1.500.000. Begitupun juga dengan 2019 yaitu harga jual per unit sebesar 10 dikalikan dengan unit produksi di tahun 2019 sebesar 150. Dan kemudian lanjut di tahun 2020 masih sama yaitu harga jual per unit 10 kemudian dikalikan dengan unit produksi di tahun 2020 yaitu 150. Jadi diperoleh hasilnya 2 juta. Kemudian kita berlanjut ke himpunan pokok variabel. Di sini diperoleh hasilnya yaitu 900.000. 900.000 ini kita terlebih dahulu mengerjakan sebelum kita mencari himpunan pokok variabel, kita perlu menentukan harga pokok produksi variabel. Di sini terdapat
penentuan HPP variabel, yang dimana persediaan awal di 2018 dan juga 2019 masih kosong dan di 2020 masih 300. Ini tadi diperoleh dari soal. Kemudian harga pokok produksi variabel. Di sini diperoleh hasil 900.000, yaitu hasilnya dari biaya bahan baku sebesar 4, biaya tenaga kerja langsung 1,5, biaya POP variabel 0,5 dikalikan dengan unit penjualan, dikalikan dengan 150.000. Jadi kita peroleh totalnya yaitu 900.000. Begitupun juga dengan di tahun 2018, 2019 dan juga 2020. Kita berlanjut ke persediaan akhir. Persediaan akhir di tahun 2019 ditemukan sebesar 300.000. 300.000 ini merupakan hasil dari BOP variabel. Diperoleh dari biaya variabel per unit tadi dijumlahkan, kemudian kita kalikan dengan unit penjualan di tahun 2000, unit persediaan akhir di tahun 2019. Jadi kita temukan hasilnya sebesar 300.000 rupiah. Ya, balik diri. Ini langsung dipangkas saja. Itu mah 100.000. Persediaan akhir di tahun 2019 yaitu sebesar 300.000. Di tahun 2018 dan juga 2020 kosong. Kemudian HPP variabel kita tentukan. 2018 ini ditemukan hasilnya yaitu sebesar 900.000. Kemudian di 2019 ditemukan hasilnya 600.000, yaitu hasil dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Dan juga di tahun 2020 kita masukkan barang tersedia untuk dijual. Kemudian kita berlanjut ke HPP variabel. HPP variabel di tahun 2018, 2019, 2020 yang hasil dari tadi kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita berlanjut ke biaya pemasaran administrasi dan umum variabel diperoleh dari 0,25 tadi, yaitu biaya pemasaran administrasi umum variabel dikalikan dengan unit produksi. Jadi di totalnya yaitu 37.500. Kemudian masih sama di 2019 yaitu 0,25 tadi dikalikan dengan unit produksi di tahun 2019, begitupun juga di tahun 2020. Kemudian berlanjut ke margin kontribusi total. Margin kontribusi total ini diperoleh dari hasil penjualan
dikurangi dengan HPP variabel. Kita temukan sebesar 600.000 di tahun 2019 juga masih sama, yaitu penjualan dikurangi dengan HPP variabel. Ditemukan hasil sebesar 400.000, di tahun 2020 sebesar 800.000, yaitu dari hasil penjualan 2 juta rupiah ini dikurangi dengan 1.200.000, yaitu ditemukan hasilnya 800.000. Kemudian kita berlanjut ke biaya tetap total. BOP tetap total ini sudah tersedia di kolom PT Doremi tadi, yaitu sebesar 150. Kita tinggal memasukkan. Kemudian biaya pemasaran administrasi dan umum tetap juga sudah berada di kolom PT Doremi. Kita tinggal menjumlahkan di laba operasi. Laba operasi ini merupakan hasil dari biaya dari margin kontribusi total dikurangi dengan BOP tetap dikurangi dengan biaya pemasaran administrasi dan umum tetap. Begitupun juga di tahun 2019-2020. Hasilnya diperoleh sebagai berikut. Sebelum menentukan laporan laba rugi metode penentuan biaya penuh, kita perlu mencari terlebih dahulu penentuan HPP. Di sini persediaan awalnya di 2018, 2019 kosong dan di 2020 350. Kemudian beralih ke harga pokok produksi. Harga pokok produksi yaitu terdiri dari biaya produksi per unit dikalikan dengan unit penjualan, yang dimana biaya produksi per unitnya sebesar 150.000 dikalikan dengan 7, yaitu 7 tadi diperoleh dari biaya variabel per unit. Jadi total yang kita dapatkan dari 150.000 dikalikan dengan 7 tadi, yaitu sebesar 1.050.000. Begitupun juga di tahun 2019-2020. Dan kemudian berlanjut ke laba kotor total. Laba kotor total ini diperoleh dari hasil dari penjualan dikurangi dengan HPP. Kemudian di tahun 2019 dan juga di tahun 2020 sama. Kemudian berlanjut di biaya pemasaran administrasi dan umum yang diperoleh dari apa? Baik, kita lanjut ke biaya pemasaran administrasi dan umum, yang dimana di tahun 2018 kita peroleh hasil sebesar 87.500 yang diperoleh dari biaya administrasi umum tetap, yaitu sebesar 0,25 dikalikan dengan unit penjualan sebesar 150.000 di tahun 2018, kemudian dikalikan di administrasi umum dan tetap, yaitu sebesar 50.000, ditemukan hasil sebesar 87.500. Kemudian di tahun 2019 ditemukan hasil sebesar 75.000. 75.000 ini diperoleh dari biaya administrasi tetap dikalikan dengan unit penjualan dikalikan dengan administrasi umum dan tetap, yaitu 0,25 dikalikan dengan 100.000 dikali dengan 50.000. Dan di tahun 2020 ditemukan sebesar 100.000, yaitu diperoleh dari 0,25 dikali 200.000. 200.000 ini merupakan unit penjualan di tahun 2020 dikalikan dengan administrasi dan umum sebesar 50.000, yaitu diperoleh hasil sebesar 100.000.
Kemudian berlanjut ke laba operasi. Laba operasi ini merupakan hasil dari laba kotor. Laba kotor total dikurangi dengan biaya pemasaran, administrasi, dan umum, yaitu 450.000 dikurangi 87.500. Hasilnya 362.500. Dan di tahun 2019 yaitu 300.000 dikurangi dengan 75.000, hasilnya 225.000. Dan di tahun 2020 yaitu 600.000 dikurangi dengan 100.000, yaitu ditemukan hasil sebesar 500.000. Baik, setelah kita menentukan laporan laba rugi metode penentuan biaya penuh, kita lanjut di pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut. Di sini metode penentuan biaya penuh telah kita peroleh 362.500 di tahun 2018, 225.000 di tahun 2019, 500.000 di tahun 2020. Dan metode penentuan biaya variabel ditemukan hasil sebesar 400.000 di tahun 2018, 2019 sebesar 200.000, dan di tahun 2020 sebesar 600.000. Kemudian untuk menentukan perbedaan dari kedua metode tersebut, kita kurangi. Metode penentuan biaya penuh di tahun 2018 dikurangi dengan metode penentuan biaya variabel di tahun 2018 dengan hasil 37.500. Di tahun 2018, di tahun 2019 diperoleh hasil 25.000, dan di tahun 2020 diperoleh hasil sebesar 100.000. Kemudian berlanjut ke unit produksi, yang dimana di tahun 2018, 2019, dan juga 2020 baik, setelah menentukan laporan laba rugi metode penentuan biaya penuh, kini tinggal menyimpulkan di pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut, yang dimana metode penentuan biaya penuh di tahun 2018 sebesar 362.500, di tahun 2019 225.000, di tahun 2020 sebesar 500.000. Dan kemudian metode penentuan biaya variabel di tahun 2018 sebesar 400.000, 2019 sebesar 200.000, di tahun 2020 sebesar 600.000. Kemudian di perbedaannya yaitu di tahun 2018 metode penentuan biaya penuh dikurangi dengan metode penentuan biaya variabel, yaitu 362.000 dikurangi dengan 400.000, ditemukan hasil 37.500. Di tahun 2019 225.000 dikurangi dengan 200.000, diperoleh hasil 25.000. Di tahun 2020 500 dikurangi 600.000, diperoleh hasil 100.000. Kemudian berlanjut ke unit produksi. Unit produksi per tahunnya yaitu 150.000, baik di tahun 2018, 2019, dan juga 2020. Kemudian unit penjualannya di tahun 2018 ada 150.000 unit, di tahun 2019 ada 100.000, di tahun 2020 sebesar 200.000, di mana perubahan dalam persediaan di tahun 2018 kosong, di tahun 2019 ada 50.000, dan di tahun 2020 ada min 50.000, di mana tarif BOP tetap yang dimana per tahun ada 1, di tahun 2018, di tahun 2019 ada 1, di tahun 2020 ada 1. Perbedaan yang dijelaskan kita peroleh di tahun 2018 masih kosong, di 2019 sebesar 50.000, dan di tahun 2020 sebesar 50.000. Baik, kita lanjut ke tugas 3, yaitu metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Di sini telah disajikan data operasi dari PT Mayora, di mana biaya manufaktur
variabel per unit di tahun 2019. 10 di 2020, 10 unit produksi estimasi yang sama dengan sesungguhnya di tahun 2019 10.000, di tahun 2020 5.000. Unit penjualan harga jual 25 per unit, di tahun 2019 ada 5.000, di tahun 2020 kok cah macet cah ribet ngene. Engko aku mangkase piye? Metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Telah disajikan data operasi dari PT Mayora. Biaya manufaktur variabel per unit di tahun 2019 dan di tahun 2020 sama, yaitu sebesar 10. Unit produksi estimasian sama dengan sesungguhnya di tahun 2019 sebesar 10.000, di tahun 2020 sebesar 5.000. Unit penjualan harga jualnya per unit sebesar 25 di tahun 2019, 5.000 di tahun 2020 10.000. BOP tetap estimasi sesungguhnya di tahun 2019 ada 100.000, di tahun 2020 100.000. Biaya produk per unit merupakan metode penentuan biaya variabel adalah 10 untuk masing-masing tahun. Jika volume diharapkan digunakan untuk menghitung tarif BOP tetap biaya produk, menurut metode penentuan biaya penuh adalah R20 di tahun 2019, 30 di tahun 2020. Baiklah, lanjut di laporan laba rugi dengan metode penentuan biaya variabel. Di sini penjualan diperoleh hasilnya 125.000. 125.000 ini diperoleh dari hasil unit penjualan harga jualnya 25 dikalikan dengan penjualan di tahun 2019, berarti 25 dikalikan dengan 5. Dikalikan dengan 5.000, ditemukan hasil sebesar 125.000. Kemudian di tahun 2020 ditemukan hasil sebesar 250.000, yaitu 25 dikalikan dengan 10.000. Berlanjut ke harga pokok penjualan variabel. Di sini yaitu diperoleh hasil 50.000 dari unit produksi dikalikan dengan unit jumlah yang dijual, yaitu unit produksi 10.000 dikalikan dengan 5 yang sudah terjual. Jadi diperoleh hasil 50.000. Kemudian di tahun 2020 ya aku ngomong lho cah. Wah, teko jadi sih. Harga pokok penjualan variabel di tahun 2020 sebesar 100.000. 100.000 ini diperoleh dari harga jual per unit 25 dikalikan dengan unit produksi di tahun 2020, yaitu 5. Diperoleh hasil 100.000. Kemudian kita mencari margin kontribusi total yang 75.000 ini diperoleh dari hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan variabel. Ditemukan hasil 75.000 di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 yaitu penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan variabel 100.000. Jadi 250.000 dikurangi dengan 100.000 diperoleh hasil sebesar 150.000. Lagi. Orang rumah bangun. Yes. Belum. Kau orang dah. Kemudian lanjut di BOP tetap. BOP tetap ini diperoleh dari BOP tetap estimasi yang sama dengan sesungguhnya di tahun 2019 dan di tahun 2020 sama-sama hasilnya 100.000. Dan di sini kita mencari laba rugi operasi. Laba rugi operasi diperoleh dari biaya tetap total, margin kontribusi total sebesar 75.000 dikurangi dengan BOP tetap 100.000 dan hasilnya 25.000. Kemudian untuk di tahun 2020 margin kontribusi total 150.000 dikurangi dengan BOP tetap di tahun 2020 100.000 dan hasilnya ditemukan sebesar
50.000. Kok ra gelem ta? Baik, kita lanjut ke penentuan HPP. Persediaan awal di tahun 2019 kosong, di tahun 2020 100.000. Harga pokok produksi. Biaya produksi per unit dikali unit penjualan. Di tahun 2019 hasilnya 200.000. 200.000 ini diperoleh dari 20 sekopo janji. Ora tak tulisi, Cuk. Penentuan HPP. Persediaan awal di tahun 2019 kosong, di tahun 2020 100.000. Kemudian harga pokok produksi, yaitu yang dimana biaya produksi per unit dikali unit penjualan. 20 dikalikan 5.000 diperoleh hasil 200.000. Kemudian di tahun 2020 hasilnya 150.000 diperoleh dari 10.000 diperoleh dari 30 dikali 5.000. 30 biaya produksi per unit dikalikan dengan unit penjualan. Kemudian beralih ke barang tersedia untuk dijual. 200.000 kita masukkan, dan untuk di tahun 2020 persediaan awal dikurangi dengan harga pokok produksi 100.000 dikurangi 150.000, jadi ditambahin ini. Ini terusan aku ngedit aja. Lanjut ya. Barang tersedia untuk dijual di tahun 2020 yaitu persediaan awal ditambah dengan biaya produksi per unit dikali unit penjualan atau HPP, yaitu 100.000 ditambah dengan 150, jadi 250.000. Dan persediaan akhir di tahun 2019 ini kita masukkan 100.000. Jadi harga pokok penjualan di tahun 2019 yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. 200.000 dikurangi dengan 100.000 sebesar 100.000. Dan untuk di tahun 2020 ditemukan hasil sebesar 250.000. Selanjutnya kita menentukan laporan laba rugi dengan metode penentuan biaya penuh, yang dimana penjualan ditemukan hasil sebesar 125.000 yang kita peroleh dari laporan laba rugi dengan metode penentuan biaya variabel tadi di kolom penjualan. Kemudian HPP-nya tadi di penentuan HPP kita temukan hasil sebesar 100.000, dan laba rugi operasi yaitu penjualan di tahun 2019 dikurangi dengan HPP di tahun 2019. 125.000 dikurangi dengan 100.000, jadi 25.000. Dan di tahun 2020 250 dikurangi dengan 250, jadi kosong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.